Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa atau dapat mengadakan satu kajian yang bertemakan tersenyumlah. Sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Yang dirahmati Allah, kali ini Ustadzah diberikan kesempatan untuk memaparkan tema tersenyumlah. Banyak pemikir yang berpendapat bahwa tawa dan senyum adalah salah satu sebab yang paling kuat yang mendorong manusia agar lebih efektif dan produktif. Oleh karena itu, mereka yang memberikan nasihat bahwa agar semua orang sesuai dengan posisinya dalam hidup ini, jika ingin hidup rileks, tenang, dan bahagia, maka seringlah tersenyum dan tertawa. Bahkan orang-orang Cina sering berkata dalam hikmah yang sering mereka ulang-ulang, orang yang tidak tahu bagaimana tersenyum seharusnya tidak membuka toko. Nah, dari sini menandakan bahwa betapa pentingnya tersenyum dalam membangun sebuah relasi maupun bisnis. Beberapa pakar mengatakan bahwa tawa adalah gerakan dalam akal yang menghilangkan banyak ketegangan, sepanjang tertawa itu tidak berlebihan. Bahkan Ibnul Jauzi berkata, para ulama yang mulia selalu senang dengan humor dan tertawa, karena ia menyegarkan jiwa dan menghibur hati setelah lelah berpikir. Ada yang berkata bahwa penelitian dan riset-riset ilmiah menemukan bahwa mayoritas penyakit stres dan kebosanan atau merasa sempit itu timbul dari terlalu tenggelamnya seseorang dalam pekerjaan yang serius secara terus-menerus, sehingga membuat seseorang menjadi selalu tegang, bosan, cepat tersinggung, dan pemarah. Dan resep yang sering diberikan oleh orang-orang yang mengalami kondisi demikian adalah sering tertawa dan tersenyum. Jiwa yang selalu tersenyum akan melihat kesulitan-kesulitan dengan tenang, untuk kemudian mengalahkan kesulitan tersebut. Ia melihat kesulitan itu sambil tersenyum. Berikutnya menanganinya dengan tersenyum pula, dan selanjutnya ia mengalahkan dengan tersenyum pula. Sedangkan jiwa yang cemberut, ketika melihat kesulitan, ia akan membesar-besarkannya. Kemudian semangatnya menjadi lemah, dan berikutnya ia lari darinya dan berlindung di kepompongnya sambil mencaci maki zaman dan tempat. Ia selalu beralasan dengan kata-kata seandainya, jika, dan kalau, dan masih banyak lagi. Padahal zaman yang ia cela itu tidak lain dari hasil temperamen dan pendidikannya. Ia ingin berhasil dalam kehidupan tanpa ingin membayar harganya. Ia melihat di seluruh jalan adanya macan yang mengincarnya. Ia menunggu hingga langit hujan emas atau bumi memuntahkan kekayaannya. Dan tidak ada yang membuat jiwa dan wajah cemberut itu yang melebihi keputusasaan. Maka, jika Anda ingin tersenyum, atau kita ingin tersenyum, maka perangilah keputusasaan itu. Kesempatan masih ada bagi kita dan manusia. Pintu keberhasilan itu terbuka bagi kita dan semua orang. Maka biasakanlah akal kita untuk membuka harapan dan menduga datangnya kebaikan di masa depan. Marilah kita nikmati salah satu syair dari Elia Abu Madi. Syairnya adalah sebagai berikut. Ia berkata, langit sedang mendung dan tidak cerah. Saya katakan, senyumlah, cukuplah mendung itu di langit saja. Ia berkata, masa muda telah lewat,
Saya katakan, senyumlah. Penyesalan itu tidak mengembalikan masa muda yang telah lewat. Ia berkata lagi, senyuman itu tidak membahagiakan siapapun. Ia datang ke dunia dan pergi dengan terpaksa. Saya katakan, senyumlah. Selama antara Anda dengan kematian ada jarak sehasta, karena setelah itu Anda tidak akan tersenyum. Alangkah perlunya kita tersenyum dan berwajah cerah, berdada lapang, berperangai tenang, mempunyai ruh yang damai dan berlaku baik. Rasulullah adalah orang yang paling banyak tersenyum dan tertawa di hadapan para sahabat beliau. Bahkan, beliau menjadikan senyum sebagai ibadah yang digunakan untuk menyembah Allah sebagaimana sabdanya, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Orang yang menelusuri kehidupan Nabi Muhammad SAW akan mendapati bahwa beliau terkadang bercanda dan berhumor. Hal itu tidak aneh mengingat beliau adalah sosok yang menjadi rahmat yang dianugerahkan Allah untuk manusia. Allah berfirman tentang beliau dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi sebagai berikut. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Beliau diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan manusia yang paling berhak mendapatkan rahmat ini adalah keluarga beliau, kerabat beliau, orang-orang yang dikasihi beliau, dan para sahabat beliau. Penampilan beliau yang suci selalu dihiasi dengan senyuman yang benderang dan mensugesti. Jika orang bertemu dengan beliau, maka mereka langsung terpikat hatinya. Jiwa mereka pun segera cenderung terpikat secara total kepada Nabi Muhammad SAW, dan ruh mereka pun segera tertawan dengan kepribadian beliau. Beliau tersenyum seperti embun yang tampak bersinar di wajah yang lebih cemerlang dari matahari, kening yang lebih bercahaya dibandingkan bulan purnama, mulut yang lebih suci dari wewangian, akhlak yang lebih lembut dari bunga, dan cinta yang lebih halus dari angin semilir. Beliau, Nabi Muhammad SAW, hanya mengucapkan kebenaran. Sehingga humor beliau bagi ruh para sahabat terasa lebih lembut dari butir-butir air di hati, dan lebih halus dari tangan seorang ayah kepada anaknya. Jarir bin Abdullah al-Bujali berkata, setiap kali saya menjumpai Nabi Muhammad SAW, pasti beliau tersenyum. Pada intinya, saya menyimpulkan bahwa ketika kita tersenyum, maka kita akan menciptakan aura positif terhadap orang-orang di sekeliling kita. Selain itu, senyum merupakan bagian dari sedekah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembahasan atau pemaparan berkenaan dengan tema pada pagi hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Perbanyaklah tersenyum, karena senyum itu adalah bagian dari sedekah. Ustazah cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena segala kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.